Sobat UNJ, selamat datang kembali di podcast Universitas Negeri Jakarta bersama dengan saya, Jenny Surya Karnisya, selaku Duta Universitas Negeri Jakarta yang akan menjadi host pada episode spesial pada kali ini. Tentunya di episode kali ini kita akan membahas seputar dunia kewirausahaan bersama dengan para pemenang dari kompetisi wirausaha muda yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Jakarta. Nah, bagaimana nih kabarnya kakak-kakak semua? Alhamdulillah baik. Kesini macet nggak kak kira-kira? Kebetulan sih tadi nggak macet. Oh kebetulan nggak macet ya? Kebetulan macet tadi pagi. Oke. Mungkin di sini Sobat UNJ penasaran dengan profil kakak-kakaknya satu persatu. Kita mulai perkenalan dulu sekaligus kalau bahasa Gen Z itu live update-nya nih kak. Mungkin dari Kak Nahda dulu. Oke. Panggilannya apa nih? Sobat UNJ. Sobat UNJ, perkenalkan, nama saya Nahda Khaira, lulusan UNJ tahun 2023 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dan untuk aktivitas saat ini sedang menjalani profesi pendidikan guru profesional PPG, tetapi bukan di UNJ, dan sambil merintis rantangin juga. Wah, luar biasa. Kalau boleh tahu rantangin itu dari tahun berapa kak? Rantangin ini dari tahun 2022, pas saya masih di UNJ, pas semester 5. Oh, pas semester 5, luar biasa, dari Kanada. Oke, silakan dari Kak Sidik. Ya, halo Sobat UNJ, nama saya Sidik Munajat. Saya angkatan 2011, kalau lulusnya ya kalian hitung sendiri, tapi nggak terlalu lama kok. Jadi lulus cuman telat 1 semester, jadi lulus tahun 2016. Dulu prodinya S1 manajemen. Nah, kalau kesibukan saat ini, kalau dari pendidikan, karena kan memang saya punya vision gitu ya, itu pengen terus belajar, dan akhirnya sekarang saya belajar di non degree di UI, gitu tentang kewirausahaan. Kalau bisnis yang sekarang lagi dijalankan itu lebih ke jasa pengangkutan dan pengolahan sampah, seperti itu kak. Wah, luar biasa. Kebetulan kita satu fakultas nih kak. Oh iya. Aku dari bisnis digital. Oke. Iya, silakan Kak Hernawan. Baik, halo Sobat UNJ, perkenalkan nama saya Hernawan Triwibowo, biasa dipanggil Bowo. Dari Fakultas Teknik, jurusannya, kalau dulu masih ada jurusan teknik mesin, program studinya pendidikan teknik mesin, dan konsentrasinya Fire Protection and Safety Engineering. Saat ini sudah menjadi Prodi Rekayasa Keselamatan Kebakaran, dan sudah ST sekarang, seperti itu. Kalau aktivitas saya saat ini, saya per tahun 2023 membuat sebuah lembaga pelatihan, Sierra Academy namanya. Fokusnya di bidang pelatihan terkait peningkatan kompetensi SDM dan juga terkait K3, seperti itu sih Mbak. Oh itu, berarti emang sesuai sama teknik yang dulu ya udah dipelajari K3. Oke, nah teman-teman, mungkin sekalian sekarang kita tanya satu persatu, bagaimana sih awal mula mereka menjalani bisnis, apa mungkin dari pas masih mahasiswa atau mungkin pas udah lulus gitu. Mungkin boleh dari Kanada lagi. Oke, jadi awalnya saya dan teman-teman ini membangun Rantangin itu pas tahun 2022. Itu tepatnya ketika ada PMW UNJ diadakan dan kita awalnya mengikuti kompetisi tersebut. Nah, setelah itu alhamdulillah didapati dana, kalau tidak salah kurang lebih, ini nggak apa-apa sebut nominal ya. Oke, ini sebagai, ini juga sih maksudnya bentuk bangga juga gitu ya, sebagai bentuk apresiasi dari UNJ juga ke Rantangin. Dan waktu itu kita sempat dapat di angka 13 juta, dan itu alhamdulillah untuk modal awal kami membuat Rantangin, di mana waktu itu kita memang betul-betul tidak ada dana di awalnya karena kita tidak mengeluarkan dana untuk modal usaha di awal gitu. Nah, lalu seiring berjalannya waktu kita konsistenkan terus untuk dana tadi untuk dikembangkan bisnisnya, dan setelah beberapa bulan kemudian ada PKIM UNJ itu terkait riset. Jadi kalau PMU ini lebih ke wirausahanya, terkait proposalnya, pitch deck dan segala macam, tapi kalau PKIM ini lebih ke risetnya. Kenapa inovasi ini ada gitu, karena memang ada beberapa permasalahan yang menjadi fokus utama kami. Salah satunya itu UMKM di sekitar UNJ ini tuh sering banget aku kan beberapa kali order gitu ya untuk acara-acara organisasi, dan banyak banget UMKM yang sebenarnya tuh enak gitu ya rasanya, cuman karena mereka lokasinya terpencil dan juga mungkin nggak punya modal usaha untuk
bikin outlet, jadinya ya kita ordernya itu kalau nggak harus door to door ke lokasi atau mungkin via WA, itu kan agak repot. Jadi kita mengambil permasalahan dari situ, dan alhamdulillah ini sebagai ini juga ya untuk pihak UNJ yang sangat mendukung untuk mahasiswa itu memiliki usaha, karena sangat didorong banget gitu ya kalau menurut saya. Karena waktu itu awalnya kita ikut yang benar-benar nol sampai saat ini sudah berprofit gitu ya, itu awalnya karena dari pihak ONJ mendukung adanya inovasi rantangin ini gitu. Jadi mungkin ini sebagai apa ya, sebagai dukungan gitu ya untuk teman-teman yang mungkin punya bisnis tapi masih maju mundur karena modal. Program-program di UNJ ini terutama PMW sangat mendukung banget gitu untuk bisa berkembang. Yang penting niatnya sih. Oke, luar biasa. Berarti dari nol sampai sekarang udah PT ya Kak? Iya, sudah luar biasa, sudah PT Rantangin, betul Kak? PT Rantangin Digital Indonesia. PT Rantangin Digital Indonesia. Kalau di Instagramnya apa nih Kak? Namanya? Kalau Instagramnya @rantangin.idm. Oke, luar biasa bisnis dari Rantangin. Udah tepuk tangan nih untuk Rantangin dan juga Kanada. Oke, selanjutnya Kak Sidik. Iya. Silakan. Tadi pertanyaannya apa gimana? Bagaimana awal mula? Oke, jadi kalau bisnis? misalkan dari saya sih sebenarnya kan orang tua emang udah wirausaha gitu ya kan. Bahkan sebenarnya sejak SMA saya sudah menanamkan kepada diri saya gitu. Cuman lebih kepada nanti setelah saya selesai kuliah mungkin saya akan mendapatkan posisi atau menggantikan orang tua saya. Jadi memang sejak lulus SMA saya sudah mulai ikut aktif organisasi gitu. Karena menurut saya organisasi itu menjadi salah satu cara untuk meningkatkan soft skill dalam bidang manajemen, terus abis itu public speaking, itu yang akhirnya saya geluti dan benar-benar digeluti gitu. Jadi bahkan di kampus itu ikut organisasi, semua organisasi mulai dari jurusan sampai ke universitas saya ikutin. Seperti itu. Dan benar gitu kan, setelah selesai kuliah langsung saya diamanahkan sama orang tua saya udah mulai untuk ngatur kerjaan yang ada di kantor gitu. Oke, berarti gitu itu sih. Awal mulanya dari leadership-nya tuh udah terbentuk dari pas jadi mahasiswa ya Kak? Betul, dipelajari lah, langsung Kalau nggak dipelajari. salah, baca CV-nya Kak Sidik itu ketua BEM ya? Iya, jadi ketua jurusan, ketua himpunan jurusan, terus habis itu BEM fakultas sama jadi kadep di BEM universitas. Wow, luar biasa. Emang pengalaman organisasinya nggak kaleng-kaleng ya Sobat WNJ. Oke, selanjutnya dari Kak Bowo atau Kak Hernawan ya enaknya? Bowo aja. Kak Bowo, oke. Kalau dari saya pribadi sebenarnya wirausaha itu sudah mungkin mirip dengan Sidik, sejak saya sekolah zaman SMP SMA lah, sudah membantu orang tua jualan seperti itu kan. Kebetulan saya rantau, saya dari Kendal. Kendal tuh salah satu kota di Jawa Tengah sebelum Semarang. Sangat jarang-jarang yang kenal gitu kan. Tapi misalnya tadi melihat background teman-teman, saya pengen ngambil point of view-nya agak-agak berbeda. Jadi teman Mbak Nahda tadi dari PMB, Mas Sidik dari orang tua, saya ingin coba teman-teman yang merantau coba untuk bisa meningkatkan tingkat wirausahanya seperti itu. Bahwa pada saat saya di UNJ pun saya mirip sama Mbak Nahda juga, ikut PKM, program kreativitas mahasiswa. PKM. Seperti itu kan, dan itu dapat dana juga. Itu kita yang pengabdian pada masyarakat di Kepulauan Seribu masalah bank sampah, mirip dengan Mas Sidik sebenarnya usahanya. Dan dari situ selain dapat PKM, kemudian ikut beasiswa juga. Dulu tuh ada PPM sama BBM, PPA sama BBM. Nah di situ uang dari beasiswa, dari rantauan kan, kerja sama teman, yuk kita bikin usaha, bikin pecel lele di depan Jalan Pemuda di kos-kosan. Nah, dari situ tuh udah mulai survive untuk bisa usaha secara mandiri lah di kota rantau seperti itu kan. Kemudian yang bank sampah di Pulau Pramuka itu masih jalan terus. Akhirnya dari komunitas menjadi yayasan Rumah Literasi Hijau, sampai sekarang masih sering menjadi tujuan untuk teman-teman mahasiswa ataupun teman-teman sekolah untuk melakukan studi banding atau field trip ke tempat kami seperti itu. Dia fokusnya masalah traveling, edukasi, konservasi lingkungan seperti itu. Dan saat ini sudah bisa mengkonversi sampah plastik menjadi bahan bakar minyak selevel solar seperti itu. Dan itu sering-sering menjadi tujuan untuk melakukan riset di Pulau Pramuka seperti itu. Kemudian lulus, saya angkatan 2010, lulus 2016, kerja di konsultan dan juga kontraktor sampai Covid. Pasca Covid 2020, saya merasa kayaknya
bisa nih usaha-usaha sendiri dengan background pengalaman 4 tahun seperti itu kan, akhirnya mulai ngerintis sebagai trainer, kemudian tahun 2023 fix keluar dari semua pekerjaan tetap, mendirikan PT 1000 Enviro Indonesia, kita kenalnya Seira gitu kan, salah satu brand yang kita usung adalah Seira Academy untuk pelatihan-pelatihan sampai sejauh ini seperti itu sih Mbak backgroundnya. Berarti awal juga dari jualan pecel ayam, pecel ayam, pecel lele. Kalau sampai sekarang masih ada nggak, Kak? Sekarang kebetulan saya ambil di kantin UNJ. Oh, kantin UNJ. Yang di lantai berapa tuh? Lantai 2. Wah, jangan lupa ya ramen di teman-teman. lantai 2. Ramen. Wah, jangan lupa nih Sobat UNJ mengunjungi jualannya Kak Bowo di lantai 2, ramen. Aku belum pernah sih ke sana. Besok aku coba. Ya. Oke, selanjutnya pertanyaannya, nah kan seperti yang kita tahu di sini ada para top 3 dan juara utamanya itu Kak Bowo. Boleh nggak Kak sedikit diceritain bagaimana sih pengalamannya pas kemarin di kompetisi Wirausaha Muda? Oke, terima kasih Mbak. Pengalamannya sih memang ini sebuah challenging ya buat saya secara pribadi sama tim juga, karena saya bergerak untuk mendaftarkan perlombaan ini sebenarnya memang secara tim kita nge-build-nya seperti itu, karena ide yang kita usulkan adalah UNJ Spot, di mana di UNJ itu belum ada suatu tempat yang memang menjadi tempat launch lah, yang eksekutif lah untuk kita menerima tamu, dosen-dosen menerima tamu, kemudian teman-teman mahasiswa bisa meeting dan lain sebagainya secara kondusif seperti itu kan. Nah, itu salah satu latar belakangnya, dan juga belum ada merchandise yang official dari UNJ. Karena dari dulu pas saya kuliah pun saya sama kayak Mas Sidik pada saat saya di BEM tingkat fakultas jurusan, kita jualan merchandise, jaket dan lain sebagainya, karena memang di UNJ masih kosong space itu untuk merchandise UNJ seperti itu. Kemudian kita coba kolaborasi lagi, ide ini sebenarnya udah lama sekali, jadi pas ada lomba ini udah kita tinggal tuangkan di proposal bahwa UNJ itu butuh UNJ Spot yang bisa menjadi integrasi antara usaha, kemudian space untuk diskusi, dan juga untuk brandingnya UNJ sendiri melalui merchandise-nya seperti itu. Karena itu yang akan kita dorong, dan sebenarnya cukup senang, alhamdulillah kita bisa menjadi juara 1 karena ide yang kita usung selama ini pertahankannya dari 2014 baru saya di BEM. 2014 baru direalisasi di 2024. 10 tahun ide kita ini digagas baru bisa direalisasikan, dan alhamdulillah berkat menjadi juara 1 ini kita akan coba merealisasikan itu di UNJ. Jadi teman-teman nanti bisa menunggu akan ada semacam coffee shop dan juga co-working space di UNJ beserta merchandise-nya di UNJ seperti itu. Wah, makin seru nih nanti Universitas Negeri Jakarta tentunya makin berkembang seiring dengan PTNBH dan juga bakal ada UNJ Spot ya. Wah, aku sih nggak sabar karena lulusnya masih setahun lagi. Masih bisa ngerasain nanti UNJ Spot, insya Allah. Oke, kalau untuk Kak Sidik nih Kak, apa sih Kak? Kan udah lama nih lulusnya dari UNJ. Nah, apa alasan Kakak untuk ikut kompetisi Wirausaha Muda? Dan tahu infonya tuh dari mana nih Kak? Kira-kira gitu. Jadi gini kan tadi kan saya juga udah sampaikan bahwa saya sudah mulai dari lulus kuliah 2016 udah mulai menangani usaha. Cuman kan usaha yang saya jalankan itu memang usaha turunnya orang tua, dan itu bergerak di bidang jasa outsourcing atau jasa ahli daya. Itu di bidangnya cleaning service dan gardening. Nah, setelah itu berjalan akhirnya ada peluang di bisnis di maintenance building tapi lebih kepada bukan yang belum sampai kepada ngurusin lift gitu, lebih sekadar perbaikan-perbaikan yang ada di office atau ada di dalam pabriknya. Nah, terus selanjutnya lagi ketemu lagi peluang jasa angkutan sampah gitu, dan akhirnya setelah ketemu peluang tersebut dan baru merasa pengen punya brand sendiri gitu ya kan, akhirnya dan kebetulan memang ketika perasaan pengen punya brand itu ketika tahun lalu teman saya 2023 dia lolos ke dalam program inkubasi. Jadi kayak saya termotivasi gitu kan, karena ternyata di dalam dunia perbisnisan yang kayak misalnya tadi awal mulai Tokopedia seperti apa lalu sekarang menjadi seperti ini, itu merupakan proses yang melalui inkubasi tersebut gitu loh. Dan saya merasa sejak saya waktu kuliah itu pelajaran itu nggak dapet gitu, gimana sih caranya membuat perusahaan ini memiliki skalabilitas yang besar atau yang tinggi. Dan akhirnya memang di tahun 2024 itu saya mulai aktif mengikuti program-program inkubasi atau ada lomba-lomba kewirausahaan, saya ikuti gitu kan, selain menambah ilmu, menambah relasi, dan juga bisa menambah exposure tentunya seperti itu sih. Jadi makanya kenapa alasannya
setelah sekian lama melalang buana, nun kok balik lagi sekarang Iya, gitu. betul. Karena memang momennya pas ada kompetisi ya kita ikutin Oke. gitu sih. Kalau tahu infonya dari mana tuh Kak? Nah, kalau untuk tahu infonya kebetulan ada temen dulu teman seangkatan dia ngasih tahu, nih Dik ikutan gitu kan. Ya udah akhirnya saya ikutin karena dia dapat itu dari Instagram. Oh, dari Gitu Instagram sih, WNJ dari official Instagram. berarti ya. Oke, luar biasa. Nah, untuk Kak Nahda tadi kan sempat dibahas tentang PMW ya, Kak. Nah, seberapa besar pengaruh dari pendanaan bisnis yang diberikan oleh PMW WNJ? Tadi kan Kak Nahda sempat nyebut 13 juta ya, Kak. Iya. Dan fun fact-nya ya teman-teman, kalau PMW WNJ tahun 2022 itu top satunya atau juara satunya itu dipegang oleh Rantangin, luar biasa. Jadi pendanaan yang paling besar itu ada di Rantangin gitu. Boleh diceritain Kak seputar itu? Oke, dan ini juga fun fact-nya juga baru tahu sekarang. Karena waktu 2022 itu tuh nggak kayak yang PMW 2024 sekarang. Iya, Jadi betul. ada top 3-nya gitu ya. Kalau dulu cuma 50 besar aja PMW tahun 2022. Jadi makanya baru tahu juga tadi. Dan terkait berapa besar gitu ya pengaruhnya untuk Rantangin, ini bisa dibilang 70% gitu ya untuk awal-awal. Karena 30%-nya lagi kalau kita tidak kembangkan gitu itu mungkin akan sia-sia aja gitu hasil dari uangnya. Karena ada beberapa juga teman yang bilang modal dari UNJ ini untuk mengembangkan bisnis tuh besar banget gitu, tapi hanya beberapa tahun aja nanti bisnisnya mati gitu. Itu mungkin karena tidak dijalankan dengan benar-benar serius, atau mungkin ketika ada kesempatan itu hanya untuk ya sekedar pengalaman aja gitu ya, bukan untuk benar-benar dirintis. Nah, maka dari itu dari modal 13 juta tadi itu kita kembangkan, dan ketika kita olah betul-betul gitu ya, karena kita punya skala prioritas untuk modal awal kemarin. Prioritas kita kemarin untuk mengurus legalitas. Jadi kita karena memang serius, jadi kita langsung mengurus untuk PT-nya, lalu juga NIB segala macam, dan juga kita ngurus beberapa apa ya yang bisa dikenal gitu setidaknya sebagai brand awareness dari Rantangin, mulai dari merchandise, lalu juga Instagram gitu. Jadi kita mulai promosi. Jadi memang awalnya dari dana tersebut kita alokasikan untuk Rantangin bisa dikenal dan juga punya kesiapan yang matang dulu sebelum betul-betul terjun ke dalam bisnis. Jadi menurut saya sangat besar banget gitu ya untuk Rantanginnya. Wah, luar biasa. Berarti mungkin buat teman-teman mahasiswa yang lagi kuliah sekarang dan mau coba-coba punya ide bisnis, boleh banget nih daftar PMW tahun 2025 ya teman-teman. Siapa tahu bisa ngikutin jejaknya Kanada gitu. Oke. Dan selanjutnya nih Kak, untuk Kak Hernawan atau Kak Bowo, kan udah bisnis itu dari lama ya Kak, dari SMP tadi. Ada nggak sih Kak tantangan terbesar selama Kakak bisnis tuh yang Kakak hadapin gitu? Dan gimana cara mengatasinya gitu Kak? Oke, tantangan terbesar sebenarnya kita itu terhadap trusting ya kepada rekan ataupun mitra kita seperti itu. Kalau modal itu faktor X lah, maksudnya kita bisa menekan modal seminim mungkin atau memaksimalkan modal sebesar mungkin dan tinggal mencari investor untuk saat ini seperti itu ya. Tapi lebih ke arah trusting, bagaimana kita nge-build sebuah tim itu, karena alhamdulillah sejauh ini kita bisnis saya pribadi tidak pernah secara sendiri ya, selalu melibatkan tim, karena saya merasa kekuatan tim itu lebih kuat nanti untuk lebih solid lagi untuk men-scale up bisnis kita seperti itu kan. Jadi itu tantangannya. Beberapa kerja sama teman-teman alhamdulillah masih terus berjalan terus, dan alhamdulillah langgeng sampai sejauh ini kan seperti itu gitu. Tapi banyak juga teman-teman yang memang kerjasama secara bisnis, ada yang asumsi gini teman-teman saya pribadi, wah kalau bisnis sama teman susah nih, nggak enak-enakan gitu kan. Kadang nggak enak nih teman sendiri. Tapi kalau saya sejauh ini alhamdulillah sih, karena kita punya teman, kenapa malah nggak kita maksimalkan, kita udah tahu kan luar dalamnya seperti apa. Jadi alhamdulillah sejauh ini berkat kerja sama tim itu menjadi sebuah tantangan buat kami juga untuk semakin men-scale up kan usaha kami seperti itu. Jadi tantangannya itu bagaimana kita nge-build tim ini menjadi sebuah tim yang solid untuk bisa berkembang bersama-sama. Kalau tagline kita tuh tumbuh berkelanjutan lah. Jadi kita berusaha untuk terus bertumbuh berkelanjutan. Luar biasa, tumbuh berkelanjutan alias kolaborasinya harus benar-benar solid dan mateng gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya nih buat Kak Sidik. Kan seperti yang kita tahu Kak Sidik ini dari Fakultas Ekonomi. Iya. Nah, Kak Sidik kan punya bisnis di bidang jasa pengangkutan sampah. Betul. Kenapa sih Kak milih bergerak di bidang jasa pengangkutan sampah gitu? Oke. Nah, mungkin
ini semacam bisa jadi fun fact juga gitu Iya, kan ya. oke. Kan kadang kan kalau misalkan kita mau berbisnis kan kita juga harus menganalisa dulu gitu ya. Kita itu apa dan sekitaran kita tuh bagaimana gitu kan. Selama ada hal-hal yang mendukung di belakang kita, itu terlepas kita pendidikannya apapun itu tidak menjadi sebuah hal yang aneh sih sebenarnya gitu ya. Kayak misalkan saya jurusannya ekonomi, tiba-tiba saya bergerak di bidang persampahan ya, memang kebetulan kenapa akhirnya saya bergerak itu karena memang ada kesempatannya atau ada peluangnya. Dan karena memang udah muncul ada peluang dan akhirnya saya perdalam dengan ilmu dan keseriusan saya dalam menjalani usaha tersebut seperti itu. Dan makanya kan akhirnya ya saya benar-benar serius di persampahan sampai udah tahu sebenarnya permainannya di dalam industri persampahan di Jakarta itu seperti apa gitu kan, dan kondisi-kondisinya bagaimana itu alhamdulillah sih udah mulai paham. Dan makanya tinggal kita nguatin diri, nguatin brand, dan akhirnya ya dekat-dekat sama pemerintah supaya pemerintah bisa memberikan regulasi yang baik gitu sih Pak. Gitu. Berarti jadi background pendidikan itu nggak berpengaruh besar juga untuk bidang bisnis yang digeluti ya ibaratnya kan ya. Oke, untuk terakhir nih kakak-kakak, ada nggak sih tips and tricks untuk mahasiswa UNJ khususnya yang mau mengikuti jejak kewirausahaan gitu? Mungkin dari Kanada dulu. Oke, kalau dari saya tips and trick ya untuk mahasiswa ini bisa memanfaatkan momentum ataupun mungkin kesempatan yang sudah UNJ tawarkan gitu ya. Kan banyak banget program-program, tadi juga Mas Bowo menyebutkan ya ada PKM juga waktu di zamannya Mas Bowo itu kan ada juga gitu ya, sampai sekarang juga PKM masih ada. Kalau sekarang namanya PKIM gitu, dan itu juga dapat hibahnya lumayan banget untuk pengembangan risetnya gitu. Jadi baik itu inovasinya berupa kewirausahaan atau mungkin dalam bentuk inovasi lain gitu ya, itu bisa banget dikembangkan. Yang penting adanya niat dan juga terkait visi dari tim itu penting banget sih. Tadi juga saya setuju banget dari Mas Bowo, yang menjadi challenge utama itu selain modal. Kalau modal mungkin masih bisa diakali gitu ya, kita bisa cari pendanaan, hibah atau mungkin investor. Tapi terkait solidaritas tim dan juga satu visi yang paling penting itu tuh harus bisa dikonsistenkan gitu. Karena mungkin nantinya ketika dibentuknya, ini kan tips untuk mahasiswa ya, ketika membentuk idenya atau membentuk bisnisnya itu di zaman masih kuliah mungkin masih oke gitu ya, tapi nanti challenge-nya adalah ketika sudah lulus gitu ya, sudah lulus apakah tim ini masih bisa oke gitu dengan visi yang sama, atau mungkin ada beberapa ide bisnis yang mereka kurang sesuai gitu. Jadi yang paling penting adalah visi di awal itu harus disesuaikan, dan mencari timnya ini harus yang betul-betul sesuai dengan yang kita, nggak cuma kita kenal ya, tapi yang kita tahu banget karakternya dia gimana gitu. Jadi ketika nantinya membangun bisnis pun kita nggak enakan gitu ya, atau mungkin merasa kayak harus ngalah segala macam gitu. Jadi harus betul-betul tahu dulu timnya siapa sih yang mau ngebangun bisnis ini, karena nantinya bisnis ini ketika dibangun oleh mahasiswa nggak jangka pendek gitu ya, nggak cuman UNJ kasih modal setelah itu selesai udah bisnis juga selesai, tapi kan ini untuk jangka panjang. Bahkan kalau bisa teman-teman lulusan UNJ nantinya gitu ya, bukan sebagai karyawan, tapi ketika membuat bisnis ini adalah dia bisa mengajak teman-teman sebagai karyawannya gitu, atau mungkin bisa mempekerjakan gitu ya dengan sumber daya manusia di dalam bisnisnya. Oke, luar biasa. Berarti boleh dicatat nih teman-teman. Kalau dari Kanada yang pertama itu adalah visi harus ditetepin bener-bener mateng untuk kedepannya bagaimana. Karena bisnis itu kalau dikasih pendanaan sama UNJ jangan cuma sekedar apa ya bahasanya project doang ya kan, tapi betul, kayak untuk jangka panjang. Lalu yang kedua itu kolaborasi timnya tuh harus solid teman-teman. Nah kalau dari Kak Sidik bagaimana nih Kak? Oke, kalau misalkan dari saya gitu ya, setelah mungkin hal yang agak saya sesali adalah kenapa pelajaran tentang bisnis itu baru benar-benar saya dapati belakangan ini gitu loh. Jadi kan karena memang ketika kita ingin menjalankan bisnis, menurut saya hal yang perlu kita cari tahu sebenarnya yang pertama kali adalah permasalahannya gitu loh, dari sekitar atau lingkungan hidup yang kita tepati gitu ya kan, itu ada permasalahan apa di dalamnya, lalu setelah permasalahan itu kita dapati ya kita cari solusinya gitu kan, dan mencari solusi ini adalah solusi yang harus inovasi. Kalau misalkan saya baru dapat masukan kemarin, contohnya kalau misalnya ada kalian kenal Evasery, startup Evasery, itu dia ide pertamanya hanya membuat alat
dari IoT gitu ya kan, tentang bagaimana caranya mengukur pH secara otomatis, terus memberi pakan ikan secara otomatis. Awal mulanya dia hanya menciptakan alat tersebut, tapi dia sekarang malah menguasai seluruh pangsa pasar untuk suplai pakan ikan se Indonesia gitu kan. Terus udah gitu juga masalah pemanenan juga dia yang kuasai juga, karena memang dia punya hampir banyak kolam di seluruh Indonesia seperti itu. Jadi kita berangkat dari emang benar-benar problem yang sangat krusial sehingga akhirnya dicarikan solusi, dan kita jangan ngerasa kita harus yakin dengan solusi itu bahwa ini solusinya akan memberikan dampak. Seperti itu sih. Berarti cari permasalahan sosial lalu yakin sama solusinya kalau itu bakal berdampak bagi masyarakat luas tentunya. Wah, luar biasa jawaban dari Kak Sidik. Selanjutnya terakhir dari Kak Bowo, bagaimana nih Kak tips and trick untuk mahasiswa UNJ? Oke, tips dan trik dari saya untuk teman-teman mahasiswa, jangan pernah takut untuk mencoba, karena mahasiswa itu sangat fleksibel bagi teman-teman semua. Untuk belajar salah is okay, teman-teman bisa lari ke kementerian apapun, ke lembaga apapun untuk mencari dana pendanaan dan lain sebagainya. Itu malah terbuka lebar bagi teman-teman mahasiswa. Beda ketika kita nih zaman sekarang udah lulus tuh, untuk mencari hibah itu agak susah karena backgroundnya udah alumni, otomatis brandnya adalah sudah lulus, sudah bisa mandiri seperti itu. Tapi kalau mahasiswa sebenarnya banyak sekali peluang-peluang yang bisa dimaksimalkan. Di UNJ sendiri banyak PMP sampai sekarang masih ada ya Mbak ya, forum yang Mbak Nada ya. Ya PMW, PKM itu masih menjadi salah satu hulunya bagi teman-teman semuanya untuk memulai ide-ide bisnisnya, ide-ide inovasinya seperti itu. Nah, tinggal bagaimana teman-teman membuild tim secara berkelanjutan, sustainability-nya seperti apa, seperti itu. Dan sekali lagi itu sih, bagaimana teman-teman mulai membangun leadership sejak perkuliahan, karena istilahnya saya tidak pernah teman-teman yang kuliah pulang itu belum tentu mereka tidak aktif di kampus, tapi ternyata dia punya sebuah kegiatan yang luar biasa di luar sana seperti itu kan. Jadi kepemimpinan itu bisa dibentuk dimanapun, di kampus ataupun di luar kampus, tapi minimal teman-teman harus menyisipkan target, harus gue pribadi harus bisa menanamkan leadership di dalam diri kita sendiri seperti itu sih. Sama yaitu kesempatan bisnis itu tidak datang dua kali, jadi ketika ada peluang sekecil apapun, nggak ada modal, nggak ada apa, ide pun hajar dulu aja. Yang penting perkara nanti ke depan gimana, lihat nanti lah. Yang penting kita coba ambil peluang itu secepat mungkin, seperti itu sih Mbak. Oke, hajar dulu aja teman-teman. Pokoknya dicoba dulu. Coba dulu tahun depan ikut PMW. Atau mungkin PKIM, ada juga tadi PKM. Pokoknya banyak banget pendanaan-pendanaan yang diberikan oleh Universitas Negeri Jakarta maupun dari kementerian. Dan terakhir, aku mau ngasih pantun dulu sebelum penutup. Boleh dibilang cakep sama artinya ya? Boleh. Di ayam goreng bagian paha. Cakep. Belinya di pedagang kaki lima. Cakep. Teruslah bersemangat untuk menjadi wirausaha, wujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Oke. Terima kasih banyak buat Kak Nada, buat Kak Sidik dan juga Kak Bowo yang telah meluangkan waktunya untuk datang ke podcast kali ini. Tentunya kita sangat senang sekali bisa sharing session, dan juga buat teman-teman jangan lupa untuk dicoba aja dulu untuk ide bisnis yang teman-teman punya, boleh dicoba untuk pendanaan dan lain-lain. Saya Jenny Surya Karnisya selaku host pamit undur diri. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Dadah.